Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan coba membahas bagaimana caranya mengaplikasikan program ePOS untuk kalian yang punya usaha counter HP ataupun counter pulsa gitu ya. Nah, di sini itu cocok atau tidak nih kalau kalian ada yang punya atau mau buka usaha counter pulsa atau counter HP gitu ya. Bisa nggak pakai ePOS gitu. Nah, di sini akan saya coba praktekkan langsung ya. Di sini itu yang cocok itu dari kami yang paling rekomendasi itu adalah ePOS 4 gitu ya. Nah, ePOS 4 ini kita gunakan. Kenapa saya pilih ePOS 4? Karena kita membutuhkan untuk fitur non proses perakitannya gitu ya. Nah, itu untuk menjual pulsa elektriknya gitu. Nanti di sini ada perakitan non proses namanya untuk ePOS 4. Berbeda dengan ePOS 5. Kalau ePOS 5 itu kan dia untuk perakitannya itu fitur perakitannya dia proses perakitan ya. Nah, kalau ePOS 4 ini dia yang non proses perakitan. Ada lagi juga kita program ke toko. Nah, kalau ke toko itu ada pilihannya untuk perakitannya, ada fitur non proses perakitan, ada juga yang proses perakitan. Nah, nanti perbedaannya itu bisa kita lihat di sini juga langsung ya ketika saya coba input transaksi penjualan dan input data itemnya gitu. Oke. Nah, di sini pun kita ada ya untuk contoh kita misalkan menjual handphone. Setiap handphone itu pasti kan ada IMEI sama serial number. Nah, ini bagaimana cara masukkan serial number sama IMEI ini gitu supaya ketika kita melakukan penjualan langsung kita pilih untuk serial number ataupun IMEI-nya gitu. Karena kan setiap handphone itu pasti beda ya, IMEI sama serial number itu pasti beda gitu. Nah, nanti ini bagaimana cara untuk mengaplikasikannya ketika ada penjualan pulsa elektrik ataupun Android ya gitu. Oke, kalau begitu kita langsung aja di sini untuk cara inputnya ya. Di sini kita pertama ya sama caranya buat database, kita login aja seperti biasa. Baik, kita langsung saja mulai ya untuk menambahkan item apa saja yang kita jual gitu. Contoh seperti pulsa atau handphone gitu ya. Kemudian aksesoris lainnya gitu ya atau voucher pulsa. Nah, ini kita langsung untuk langkah awalnya kita masuk ke daftar item. Kemudian kita buat item baru ya. Nah, kemudian yang kita masukkan di sini itu barang, berupa barang. Lalu untuk kode itemnya kita masukkan. Contoh yang pertama saya masukkan ini untuk menjual pulsa elektrik ya. Nah, untuk contohnya seperti depo. Nah, jadi yang kita masukkan itu deposit saldonya dulu. Nama itemnya deposit saldo. Contoh seperti ini ya. Oke, kemudian jenisnya di sini ada saldo. Saldo ini sebelumnya sudah saya tambah ya dari master data, kemudian jenis ya. Nah, ini ya, atau bisa langsung dari klik tambah ini ya. Oke, saldo. Kemudian untuk merek ini opsional, boleh diisi atau tidak ya. Nah, setelah itu ini pokoknya cara inputnya sama ya, sama saja seperti yang lain-lain. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke satuan. Satuannya itu di sini kita pilih aja Rp ya, rupiah. Lalu harga pokoknya kita masukkan saja Rp1. Nah, seperti ini ya. Barcode komisi. Oke, kemudian harga jualnya di sini biarkan juga Rp1. Lalu potongan harga jual tidak perlu. Penting lalu kita simpan ya. Oke, setelah berhasil kita simpan, kita input lagi item barunya. Nah, ini untuk pulsanya. Contoh misalkan pulsa Telkomsel 10K gitu ya untuk elektriknya. Nah, itu bisa kita tambah seperti ini. Tapi untuk yang menambah pulsa ini kita pilihnya untuk tipe item rakitan. Nah, ini P10K kode itemnya contoh, kemudian nama itemnya pulsa Telkomsel contoh ya. 10K gitu ya. Oke. Lalu di sini jenisnya kita masukkan pulsa. Setelah itu ini biarkan masih dijual, lalu masuk ke satuan. Satuannya di sini pilihnya itu bisa piece aja ya, piece pun nggak masalah. Jadi nanti satu piece pulsa 10.000 gitu ya. Oke, kita pilih satu piece. Nah, untuk harga pokok ini nggak bisa diubah karena ini item rakitan. Item rakitan ini harga pokoknya mengambil dari bahan-bahan yang kita masukkan. Nah, di sini ada rakitan. Nah, ini kita pilih tadi itu saldo ya, deposit saldo tadi ya. Oke. Nah, ini deposit saldo. Nah, setelah sudah di sini Rp1, biarkan saja untuk harga pokoknya.
Nah, yang di sininya itu untuk pulsa 10K itu mengambil atau menghabiskan berapa saldo. Contoh misalkan habisnya 9.800. Nah, seperti ini. Nanti di harga jualnya di sini kita masukkan gitu. Contoh biasanya kita jual itu 11.000 misalkan gitu ya. Kita masukkan aja 11.000. Nah, setelah sudah, kemudian potongan harga jual kita kosongkan, lain-lain. Oke, kita simpan ya. Oke. Nah, setelah kita simpan, di sini kita sudah ada item untuk menjual pulsa. Nah, kalau ada pulsa lagi yang 100K atau 5K atau 15.000 ya. Nah, itu bisa aja kita masukkan juga, caranya sama gitu. Ini kita klik aja duplikasi juga nggak masalah. Nah, nanti di sini kita ubah, berarti ini 15, kemudian ini pulsa Telkomsel 15 gitu ya. Nah, jadi seperti ini, satuannya juga sama kita pilih, rakitannya di sini tinggal kita ubah. Gitu. Berkurangnya berapa kalau misalkan ada penjualan 15.000 pulsa Telkomsel. Nah, misalkan yang berkurang itu 13.000. Ya udah kita masukkan aja 13.000 gitu. Kemudian kita jualnya berapa untuk yang 15.000? Bisa kita jual 16.000 gitu ya. Lalu bisa kita langsung simpan. Oke, ini berhasil kita simpan. Kemudian setelah itu kita masukkan untuk ini ya. Kita mau jual HP juga gitu ya. Nah, jual handphone itu kan pasti ada SN sama IMEI-nya. Nah, itu SN-nya nanti harus kita masukkan. Contoh misalkan kita tambah dulu itemnya barang, misalkan HP 001. Setelah itu namanya misalkan handphone atau Android gitu ya. Android contoh aja ya. Nanti misalkan Xiaomi atau merek-merek lain ya bisa ditambah aja gitu ya. Nah, setelah itu jenis di sini kita pilih, di sini belum ada. Nah, kita pilih aja, kita tambah kayak gini ya. Misalkan HP gitu ya. Nah, ini kita pilih, keterangannya opsional. Oke, setelah kita pilih di sini ada HP. Nah, ini pilih ya. Oke, kemudian sisanya kalau misalkan Android atau handphone ini pokoknya barang elektronik yang ada SN-nya, di sini harus dicentang. Nah, gitu ya. Ini harus kita berikan checklist, tanda checklist. Kemudian satuannya misalkan biasanya itu dus atau pak atau box ya. Di sini saya coba pilihnya piece aja dulu ya. Ini untuk contoh aja. Harga pokoknya kita membeli untuk handphone itu berapa gitu ya. Yang model Android ini contoh misalkan harganya 2 juta. Nah, seperti ini. Barcode-nya di sini bisa kita masukkan juga gitu ya. Jadi kode barcode-nya itu berapa yang ada di Android-nya. Nah, contoh misalkan sebenarnya bisa kita scan aja pakai scanner otomatis. Nanti kode barcode-nya akan mengetik ya di sini ya. Tapi ini saya ingin coba. Oke, saya ketik manual ya. Seperti ini. Kemudian untuk harga jualnya kita pilih di sini, klik. Nah, contoh kita jual di sini harganya 2.400.000. Nah, oke. Setelah itu potongan dan harga jual bisa kita kosongkan. Lain-lain ini stok minimum ya. Kalau misalkan mau dimasukkan stok minimumnya boleh. Akuntingnya kita buatkan default aja, biarkan. Lalu kita simpan. Oke, setelah kita simpan, di sini sudah muncul juga item handphonenya dengan kode barcode-nya sekian ya. Nah, kode barcode ini biasanya pasti beda sama SN ataupun IMEI gitu ya. Nanti ketika kita membeli barang ini, itu disuruh masukkan IMEI-nya. Nanti itu bisa kita masukkan ya. Oke, ini untuk tambah itemnya terlebih dahulu di awal-awal. Kemudian setelah itu kita coba melakukan pembelian ya. Pembelian untuk masing-masing item. Contoh misalkan kita mau membeli deposit saldo pulsanya dulu. Nah, ini kita klik tambah aja. Kita pilih suppliernya, di sini belum ada, itu bisa kita masukkan aja ya. Kalau untuk supplier. Oke, contoh misalkan supplier 001 seperti ini, itu langsung simpan aja, nggak masalah ya, sisanya opsional. Alamat mau dimasukkan itu boleh. Ini kita pilih kemudian kode item. Nah, kode itemnya ini kita coba cari aja, kita ketik saldo berarti. Sorry ya. Nah, ini ya. Oke, yang kita masukkan itu deposit saldo. Nah, deposit saldonya kita mengisi berapa nih ke server pulsa kita, biasanya kan gitu ya. Contoh misalkan 500.000, ya udah masukkan aja 500.000. Untuk pembeliannya di sini otomatis masuknya ke kredit gitu ya. Nah, di sini masuk ke kredit. Kalau kita bayarnya tunai, kredit ini artinya kita hutang sama supplier. Tapi kalau kita bayarnya tunai, langsung aja masukkan di sini 500.000 gitu ya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, ini setelah disimpan,
di sini otomatis kalau kita cek daftar item dia sudah bertambah deposit saldonya. Nah, nanti untuk pulsa ini itu tinggal melakukan penjualan aja. Ini stoknya itu dia nggak akan tampil ya, memang kosong karena ini dia item perakitan gitu. Nanti kalau kita melakukan penjualan otomatis mengurangi dari deposit saldo ini gitu ya. Nanti kita coba juga untuk penjualannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita melakukan pembelian Android. Android itu yang menggunakan SN. Contoh kita tambah, misalkan, sorry ini masih kebuka tadi, kita tutup dulu. Oke, ini tutup dulu ya. Nah, ini dari daftar pembelian kita tambah. Nah, kita tambah, kemudian kita masukkan Androidnya. Biasanya kita untuk pembelian itu dibiasakan masukkan dulu kode itemnya, baru masukkan suppliernya ya. Karena kalau kita masukkan suppliernya dulu biasanya itemnya tidak akan tampil. Nah, ini kita pilih Android. Contoh kita membeli satu piece aja ya, untuk contoh ya. Oke, untuk harganya sudah sesuai daftar item 2 juta. Nah, di sini disuruh kita untuk memasukkan emailnya. Nah, untuk masukkan email kita cukup scan aja yang ada di kardus gitu ya. Biasanya ada di dus untuk SN ya, serial number ya. Nah, ini saya coba contohkan, saya coba scan. Nah, seperti ini. Jadi langsung otomatis masuk dia. Nah, ini untuk SN dari HP Android yang kardus yang saya punya ya. Oke, kemudian saya langsung simpan. Nah, di sini kita simpan. Kalau misalkan ada banyak, nanti dia otomatis pasti suruh masukkan semua SN-nya gitu, semua SN yang ada di dus, supaya nanti ketika melakukan penjualan itu sudah bisa kita pilih. Jadi SN mana nih yang keluar gitu ya. Oke, setelah itu kita klik suppliernya, kita pilih. Nah, setelah itu di sini sama, dia pokoknya pembelian penjualan masuknya kredit, jadi kita hutang. Nah, ini harus kita masukkan ke tunai ya. Nah, setelah tunai seperti ini itu kita simpan gitu. Nah, sudah disimpan, kita coba cek di daftar itemnya sudah bertambah 1 piece ya. Oke, seperti itu untuk langkah pembeliannya. Kemudian kita coba langsung masuk ke langkah penjualannya gitu ya. Oke, dari sini kita coba lakukan penjualan untuk pulsa elektriknya ya. Nah, pulsa elektrik ini di penjualan kasir. Oke, kita tambah ya. Nah, setelah kita tambah di sini kita pilih, misalkan ada yang membeli pulsa. Oke, pulsa 10K. Nah, ini kita pilih aja 10K. Otomatis harganya sudah sesuai ya dengan yang tadi kita masukkan di daftar item ketika membuat item rakitan ini. Oke, misalkan dia beli yang satu piece 10.000 pulsa 10K, harganya 11K. Nah, ini kita bayar. Oke. Nah, ini kalau misalkan dia bayarnya cash tunai, itu masukkan aja 11.000 di sini. Gitu. Atau dia bayarnya uangnya 20.000. Oke, kita masukkan 20.000, otomatis ada kembalinya gitu ya. Tapi kalau misalkan suatu saat dia membeli banyak seperti beli Android HP-nya nanti ya, itu bisa masukkan debit kalau dia itu ditransfer gitu ya. Kalau dia bayarnya pakai e-money ya bisa pilih e-money gitu ya. Kita ada banyak pilihan-pilihannya untuk pembayaran, tapi di sini kita coba langsung aja untuk bayar tunai. Contoh uangnya 15.000. Ya sudah seperti ini, nanti dikembalikan 4.000 gitu ya. Oke, setelah itu kita simpan plus cetak. Nah, kalau kalian punya mini printer, itu otomatis nanti akan mencetak ya mini printer itu. Nanti muncul stroke seperti yang ada di minimarket pada umumnya gitu ya. Nah, ini karena kita tidak pakai mini printer, itu bisa kita langsung klik simpan aja. Oke, setelah simpan, sekarang kita coba cek master data daftar item. Nah, di sini otomatis dia sudah berkurang. Sisa 490.200 karena pada saat buat rakitan 10K ini kita menggunakan 9.800 untuk modalnya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan di sini kita masuk 9.700, tentu saja di sini akan menjadi 490.300 sisanya ya. Nah, jadi ini sudah otomatis dia gitu ya untuk perakitannya. Begitupun untuk yang pulsa 15K, itu pasti sudah otomatis. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau misalkan ada yang membeli Android kita. Oke, sekarang kita lanjut, kita coba lakukan penjualan untuk Android ya, yang dimana kita harus masukkan SN-nya itu ya. Oke, serial number itu nanti kita harus masukkan ketika kita melakukan penjualan. Contoh kita tambah dulu. Nah, kita cari aja, ini bisa scan untuk kode barcode pada dusnya, atau kita ketik aja mereknya apa gitu. Contoh misalkan tadi saya buatnya kan Android, untuk SN tadi saya ngasal ya di awal ya gitu ya, untuk hanya tuas aja. Oke, nah ini pilih.
Nah, setelah itu kita di sini akan diminta masukkan data serial. Kalau tidak dimasukkan, dia nggak akan bisa melakukan pembayaran. Gini ya, contoh 2.400.000, kalau kita klik simpan, dia nggak akan mau ya, tampil seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba masukkan dulu data serialnya. Nah, ini ada serialnya 1 ya, yang tadi saya coba. Tapi kalau misalkan ada banyak, itu tinggal kita scan aja serialnya, gitu. Serial mana yang tadi yang laku gitu ya, yang mau dijual. Nah, seperti ini otomatis pindah, ketika kita scan dia pindah ke kanan. Setelah itu kita simpan. Oke, kemudian kita baru lakukan pembayarannya. Gitu. Misalkan dia bayar cash ya masuk 2.400.000, tapi kalau dia bayarnya itu transfer, kita lebih menyarankan masuk ke kartu debit aja 2.400.000 gini ya, supaya nanti di laporannya itu terpisah di mana ada bayar cash tunai ke kas kecil atau ke kasir, atau ke berapa yang ditransfer gitu ya. Pilihnya misalkan BCA, otomatis dia mengarah ke akun BCA. Oke, setelah itu kita simpan plus cetak kalau kita pakai printer ya. Nah, ini oke, enter transaksi baru. Nah, setelah itu kita cek lagi daftar item, otomatis stoknya sudah menjadi kosong gitu ya. Oke, sudah sesuai untuk melakukan penjualannya. Nah, untuk melihat laporannya ada di sini ya. Laporannya itu tadi daftar kasir, kemudian laporan. Nah, ini kita cek coba ya, preview. Nah, di sini kelihatan. Jadi bayarnya itu berapa total yang kita dapatkan hari ini. Di sini ada 2.411.000. 11.000-nya yang tadi pulsa masuk ke kas kecil atau ke laci kasir. 2.400.000-nya ini masuk ke debit gitu ya. Jadi dia transfer ke BCA yang tadi. Nah, ini pun bisa kita cetak menggunakan mini printer ya. Nah, oke. Setelah itu kita tutup, kita coba. Sekarang kita juga bisa melihat untuk laporannya. Kalau misalkan kita mau lihat laporan keuntungan kita yaitu berapa, itu bisa kita masuk ke laporan. Tapi sebelum masuk ke laporan, untuk IPOS 4 ini kita lebih menyarankan untuk rutin melakukan proses data ya. Nah, proses data itu ada di sini. Proses data bulanan, oke, ini harus dilakukan supaya dia merekap ulang ya. Jadi sesuai untuk laporan dan stoknya juga sesuai. Nah, ini proses, oke, kita klik yes. Nah, seperti ini, kemudian kita tutup. Kita coba cek laporannya. Untuk laporan laba ada di sini ya, laba jual, di sini laba jual nih ya. Kita coba cetak laporan laba kotor jual rekap ya. Oke, kita klik cetak, otomatis dia akan tampil ya. Sebentar, ini agak lambat ya tampilnya nih. Oke. Nah, ini kita coba cetak untuk labanya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi kita tadi membeli harga pokoknya itu 2 juta, kita jual 2.400.000. Ya, keuntungan kita laba kotornya 400.000 gitu ya. Sama seperti untuk pulsanya seperti ini. Jadi kita jual 11.000 dengan total pokok atau saldo deposit saldo berkurang 9.800. Nah, untungnya 1.200 gitu ya. Nah, ini kemudian ada total laba jual kita. Totalnya berapa ini ya. Oke, laba kotor ya. Oke, kemudian kalau kita mau lihat laba rugi ada di keuangan. Nah, ini laba rugi. Laba rugi ini sudah termasuk semua pengeluaran ya. Contoh misalkan pengeluaran bensin atau pengeluaran kita membeli uang parkir kita ketika kita membeli ke supplier gitu ya. Nah, ini sudah ada di sini nanti. Kalau kita cetak laba ruginya dia tampil seperti ini gitu. Nah, ini kan belum ada pengeluaran-pengeluaran nih. Nah, kalau mau ada pengeluarannya itu kita bisa input dari kas keluar gitu. Nah, ini akuntansi kas keluar gitu ya. Ini kita tambah aja. Kemudian contoh misalkan kita mau keluarkan akun kas kecil kita untuk membeli bensin. Oke, sorry, Bank BCA misalkan gitu ya. Nah, ini Bank BCA. Kalau kas kecil kita tadi minus ya. Kenapa ini minus? Karena kita di langkah awalnya kita masukkan saldo awal perkiraannya. Nah, saldo awal perkiraan ini ada di sini. Kita klik. Nah, ini harus diinput dulu nih kalau misalkan kalian mau buka usaha atau mau menggunakan program. Ini wajib dimasukkan gitu ya. Kayak kas kecil awalnya kita buka atau toko atau pas kita pertama kali menggunakan program. Nah, ini harus dimasukkan. Contoh misalkan 4 juta, ada uangnya 4 juta ya masukkan 4 juta gitu ya. Kalau Bank BCA kita ada 10 juta, masukkan 10 juta. Supaya ketika kita melakukan pembelian itu nggak minus saldonya gitu ya. Karena kalau misalkan ini kosong kan untuk logikanya kita itu membeli barang padahal uang kita kosong
gitu ya. Berarti kan kita menjadi hutang ataupun minus ya pasti untuk di programnya gitu. Makanya di sini harus dimasukkan di awal baru kita melakukan pembeliannya gitu ya. Oke, di sini itu hanya untuk contohnya. Di sini tadi kita lanjut, ini saya tutup saldo awal perkiranya ya. Oke, saya tutup. Nah, ini kita lanjut contoh misalkan kita mau ada pengeluaran Bank BCA. Kita mau ada pengeluaran itu biaya biasanya 6 untuk biayanya. Nah, di sini contoh misalkan biaya listrik, air dan telepon. Nah, ini ya. Nah, biayanya berapa? Contoh misalkan 1.200.000 ya kita masukkan saja 1.200.000 gitu ya. Nah, untuk total IDR yang ada di bawah sini harus sama dengan yang di atas jumlahnya 1.200.000. Nah, oke. Setelah itu keterangan boleh kita masukkan atau tidak, dia opsional ya. Kalau jika sudah itu bisa kita simpan. Nah, setelah kita simpan, sekarang kita coba cek lagi laporan laba ruginya ya. Nah, ini kita cetak. Oke. Nah, dia akan tampil seperti ini, tapi belum muncul ya. Kenapa dia belum tampil? Karena kita belum proses data bulanan gitu. Makanya kita harus rutin melakukan proses data bulanan. Nah, ini kita centang, kita proses ya. Gitu. Oke, tutup. Nah, oke, kemudian kita coba cek lagi laporan laba rugi. Oke, kita coba cetak. Nah, otomatis dia akan tampil di sini biaya listrik, air, telepon. Nah, berarti laba ruginya di sini kita minus karena lebih besar pengeluarannya ya. Gitu 1.200.000 gitu ya. Sedangkan kita hanya untung 400.000 gitu. Tapi ini kan kerugian karena kita tidak masukkan saldo awal perkiraan yang tadi saya maksudkan ya. Nah, supaya laporan neracanya pun sesuai, yaitu pasti akuntansi saldo awal perkiraan ini harus diisi dulu ya. Oke. Setelah itu kita coba cek lagi daftar item. Ini sudah. Kalau misalkan ada barang-barang lainnya ya kita tinggal tambah saja gitu ya, item baru gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.